kasih dan waktu yang telah diberikan kepada saya. Pertama dulu saya memperkenalkan diri. Nama saya Solidaritas Gula, semester 5, Prodi Teologi. Saya kuliah di Sekolah Tinggi Teologi Anugerah Misi Nias Barat. Dalam hal ini, pada saat ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya akan menjelaskan tentang relasi antara Injil dan kebudayaan dalam kontekstualisasi. Kontekstualisasi sangat berguna untuk melakukan amanat agung Tuhan Yesus Kristus yang terambil dari Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20 yang berbunyi, "Kepadaku telah diberikan semuanya kuasa di bumi dan di surga, maka pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah itu aku akan menyertai engkau sampai akhir zaman." Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam melakukan kontekstualisasi pasti ada kebudayaan yang berbeda-beda, bukan hanya satu dengan yang lain. Tetapi dalam hal ini saya terus akan menjelaskan kepada kita bagaimana cara kita melakukan kontekstualisasi kepada budaya yang berbeda-beda. Baik Bapak Ibu yang terkasih, dikatakannya di sini bahwa hakikat Injil yang satu dalam budaya, yang artinya bahwa inti yang tekanan utama adalah inti kerja Injil yang satu terhadap manusia dan konteks budaya yang utuh untuk melukiskan proses kontekstualisasi. Pertama, manusia adalah sasaran Injil. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita yang sudah diselamatkan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus, maka kita adalah bertanggung jawab untuk membawa Injil kepada orang-orang yang belum percaya. Maka dari itu kita melakukan kontekstualisasi. Kita tidak membawa kebudayaan kita kepada kebudayaan mereka, tetapi kita harus menyesuaikan hidup kita di dalam kehidupan mereka atau di dalam kebudayaan mereka, supaya Injil di sana dapat dicantumkan dan dapat diterima dengan baik, supaya kita tidak menjadi orang asing di sana. Jadi kita harus melakukan kontekstualisasi, kita harus memberikan kerjasama yang baik kepada kelompok-kelompok tertentu. Dua, yaitu Injil, manusia, dan konteksnya. Injil adalah sudah kekuatan Allah atau kekuatan Allah untuk menyelamatkan manusia. Kita bisa lihat di dalam Roma pasal 1 ayat 16. Ketika manusia sudah diselamatkan, maka manusia akan bertanggung jawab untuk menjalankan amanat penginjilan yang di dalamnya konteksnya menjalankan mandat yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Telah diuraikan pada bagian terdahulu bahwa pemberitaan Injil dalam semua konteks dengan kehendak Allah yang kekal. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Injil adalah sudah kekuatan Allah di dalam kehidupan kita. Karena kekuatan Allah, Yesus Kristus telah menyelamatkan kita, maka kita bertanggung jawab untuk menjalankan mandat yang saya jelaskan tadi, bahwa mandat yang disampaikan oleh Yesus Kristus kepada umat manusia yang telah diselamatkan. Itu adalah sebagai wewenang kita, bagaimana kita membawa Injil tersebut di kebudayaan yang berbeda-beda. Kita harus menyesuaikan diri, kita harus perlu berkontekstualisasi. Bagian B, interaksi Injil dalam budaya. Interaksi Injil dalam budaya menjadi dalam keseluruhan sistem budaya itu. Jika seseorang sudah percaya kepada Injil, maka seseorang yang percaya itu mentransformasikan Injil kepada budaya atau kerangka yang utuh untuk budayanya, sehingga ia tidak menjadi asing bagi budayanya tersebut. Jadi jangan kita terlalu asing, supaya kita jangan ditolak oleh orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu. Kita harus menyesuaikan diri di dalamnya. Budaya dapat diamati karena budaya adalah kreativitas manusia.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di sini adalah budaya kita diamati, budaya kita bisa mengerti, karena budaya adalah kreativitas manusia sendiri. Jadi kita harus menyesuaikan kita dengan budaya tersebut, dan kita harus amati bahwa budaya tersebut dapat membawa kita ke jalan yang baik, atau budaya yang benar-benar disukai oleh Tuhan. Dalam kontekstualisasi, seorang pemberita Injil harus belajar memahami bentuk budaya serta arti dan fungsinya masing-masing. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita berkontekstualisasi dalam suku tersebut atau di dalam masyarakat yang berbeda dengan kita harus mengerti dan mengetahui apa budaya mereka tersebut, dan kita harus mengetahui kenapa dilakukan budaya tersebut, dan kenapa juga digunakan budaya tersebut, apa fungsinya dan apa maksud budaya tersebut. Nah, di sini dikatakan bahwa bertujuan untuk mengarahkan pemberitaan Injil tersebut, di mana seharusnya bertindak dalam kebudayaan sendiri, tetapi ia tidak dimengerti, diterima oleh Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jika kita melakukan penginjilan, kita tidak berkontekstualisasi atau kita membawa budaya kita di dalam suku tersebut, maka kita itu patut ditolak dan tidak diterima dalam suku tersebut atau di dalam kelompok tersebut. Maka dari itu kita harus melakukan kontekstualisasi untuk mentransformasikan Injil yang diberikan dan amanat agung yang disampaikan oleh Kristus kepada kita. Kita melanjutkan pembahasan kita, yaitu kita membahas tentang transformasi budaya oleh Injil. Pada pembahasan terdahulu, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita sudah menjelaskan tadi bahwa manusia yang sudah diselamatkan atau manusia yang sudah percaya kepada Injil dapat mentransformasikan Injil kepada orang lain. Nah, ini dilakukan melalui enkulturasi dan bukan akulturasi. Sebab terjadinya sebuah transformasi dalam budaya tertentu melalui akulturasi, maka sangat berpotensi terjadinya sinkretisme. Yang artinya, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, yang kita lakukan di dalam mentransformasi budaya ini oleh Injil, kita melakukan yaitu enkulturasi, bahwa kita tidak membawakan budaya kita kepada suku-suku tersebut atau kepada masyarakat yang kita injili. Terjadinya sebuah transformasi adalah karena bentuk budaya, sebuah budaya yang baru, budaya yang sudah tidak relevan. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dunia saat ini sangat relevan dan sangat membutuhkan yang namanya kebenaran di dalam hal-hal untuk mentransformasi Injil. Transformasi juga terjadi karena keinginan untuk menghasil sebuah budaya yang baru dan yang lebih baik dari bentuk budaya yang lama. Ya, jadi transformasi ini adalah karena keinginan untuk menghasilkan sebuah budaya yang baru, ya. Jadi supaya bisa lebih relevan lagi untuk mentransformasikan. Transformasi budaya oleh Injil bukan sebuah transformasi menurut keinginan orang-orang yang ada di dalam budaya dimaksud, tetapi transformasi ini adalah menyangkut usaha mengangkat kebudayaan ke tingkat kebudayaan pola hidup yang sesuai dengan rencana dan kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Dengan demikian, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, setiap transformasi budaya oleh Injil selalu mengangkat kebudayaan itu ke tingkat yang lebih baik, bukan ke tingkat yang lebih rendah, tetapi mereka mentransformasi Injil tersebut supaya semakin baik. Bagian A, transformasi kebudayaan dalam Perjanjian Lama.
Di sini juga Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita belajar tentang bagaimana Tuhan mentransformasikan Injil di dalam Perjanjian Lama. Israel sebagai bangsa telah mengalami suatu transformasi kebudayaan, yaitu dari pengembaraan kebudayaan bangsa yang menetap. Sebagai bangsa Israel yang kebiasaan mereka adalah untuk menggembala, bangsa Israel terbiasa dengan mengembalakan ternak. Tetapi setelah mereka menetap di tanah Israel, dan maka kebudayaan sebagai penggembala akan mengalami perubahan. 1. Transformasi di bidang pertanian. Bangsa Israel setelah menetap di tanah Kanaan, maka secara perlahan-lahan mereka mengalami transformasi kebudayaan untuk memilih bidang pertanian untuk pencarian sumber penghidupan. Perubahan ini akan dapat dilihat dari alat-alat pencarian sumber kehidupan. Bentuk-bentuk rumah juga mengalami perubahan dari tanda terjadi rumah yang permanen. Pergantian cara hidup dan sumber penghidupan tidak hanya merupakan perubahan, melainkan sesuai transformasi dalam arti peningkatan kualitas hidup, karena mereka harus menyesuaikan cara hidup dengan masyarakat yang berada dalam tingkat kebudayaan yang lebih tinggi. Nah, yang artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bangsa Israel terdahulu bahwa kebiasaan-kebiasaan atau kebudayaan yang ada di dalam mereka pada masa itu yaitu untuk menggembalakan ternak. Jadi pada saat ini bangsa Israel setelah di tanah Kanaan, mereka merubah kebudayaan mereka itu menjadi karena mereka sudah di tempat yang baru, maka mereka menyesuaikan diri mereka di sana, yaitu untuk menjadi pertanian sebagai pencarian sumber kehidupan mereka di tanah Kanaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita bisa belajar di bangsa Israel ini bagaimana mereka bisa berkontekstualisasi, bagaimana mereka bisa menyesuaikan diri di tanah Kanaan tersebut untuk dari pengembalaan ternak dan menjadi pertanian. 2. Transformasi di bidang teknik dan sosial. Bangsa Israel juga setelah sampai ke tanah Kanaan, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bangsa Israel ini belajar dalam teknik-teknik pertanian untuk mengerjakan tanah, untuk mengelola tanah, untuk mengelola hasil pertanian, transportasi dan perdagangan. Keterampilan bangsa Israel dikembangkan melalui transformasi mereka, melalui perubahan-perubahan hidup mereka menjadi lebih baru dan menjadi lebih baik lagi. Mereka belajar teknik mengerjakan besi untuk dijadikan alat perang. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sangat diberikan kita contoh di sini bahwa bangsa Israel ini adalah sangat pintar dan sangat menunjukkan betapa besar kasih Allah di dalam kehidupan mereka, sehingga mereka bisa berubah, sehingga mereka bisa belajar dalam teknik-teknik pertanian di tanah Kanaan yang sudah dijanjikan Tuhan kepada mereka. Semua teknik yang berhubungan dengan mempertahankan hidup dengan berbagai segi dipelajari dan dikembangkan, sehingga pada beberapa waktu kemudian bangsa Israel mendapat sebuah pengakuan yang luas tentang kedaulatan Israel di bawah pemerintahan raja-raja Israel, Daud, Salomo, dan sebagainya. Nah, ada juga akibat kemajuan di bidang teknik dan ekonomi, maka kebiasaan-kebiasaan hidup mengalami perubahan, antara lain perubahan menu dan perubahan cara memasak, perubahan cara bermukim dengan belajar untuk membangun desa dan kota. Akibat adalah hubungan masyarakat yang baru harus dituangkan dalam peraturan-peraturan yang baru juga, dan ini akan terus berkembang di waktu ke waktu, terus mengalami perubahan. Demikian juga kita mentransformasi Injil supaya Injil itu lebih kita gali lagi, lebih kita membaharui lagi, biar Injil itu semakin baik dan semakin didengar oleh orang lain. Ketiga yaitu transformasi di bidang sosio-agamawi.
Baik Bapak Ibu Saudara yang terkasih, transformasi di bidang sosial agamawi ini sejak awal ketika Allah memanggil Abraham, ia membangun mezbahnya di sana dengan penuh kesederhanaan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, di bawah pohon-pohon terbatin di Mamre. Bisa kita lihat di Kejadian pasal 13 ayat 18. Pada waktu itu di mezbah itu hanya beberapa atau hanya segelintir orang saja yang beribadah di situ. Tetapi beberapa waktu kemudian tempat itu menjadi pusat ibadah untuk seluruh bangsa Israel. Demikian juga Yakub di Betel pada waktu yang melarikan diri dari pengejaran Esau. Pada malam setelah Yakub bermimpi, ia bangun mendirikan sebuah tugu untuk menjadikan Allah sebagai Allahnya. Tempat inilah yang dipilih oleh Salomo untuk mendirikan bait suci di Yerusalem, mana menjadi pusat peribadatan Israel yang bangunan. Di bidang keagamaan, bangsa Israel mengalami transformasi ke dalam bentuk yang baru akibat dari sebuah perubahan yang tidak dapat terelakkan. Bentuk-bentuk keagamaan diambil alih tetapi diberikan isi yang baru. Bagian B yaitu transformasi kebudayaan dalam perjanjian baru. Transformasi kebudayaan dalam perjanjian baru ini Bapak Ibu Saudara yang terkasih, transformasi kebudayaan merupakan akibat atau hasil dari kontekstualisasi, di mana Injil memasuki suatu konteks atau budaya tertentu dan akan terjadi perubahan-perubahan. Dalam perjanjian baru, secara khusus terdapat banyak hal praktis tentang kontekstualisasi. Di sini hanya mengungkapkan beberapa contoh saja. Menelusuri proses kontekstualisasi yang menghasilkan transformasi budaya. Ini maksud konsen mengakibatkan pergeseran nilai, sikap, dan bentuk-bentuk baru. Beberapa contoh yang akan dikemukakan dengan metode hermeneutik. Yang artinya Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam transformasi kebudayaan dalam konteks perjanjian baru ini adalah terjadi pergeseran atau terjadi perubahan melalui nilai, sikap, dan bentuk-bentuk yang baru yang kita dapatkan oleh Injil tersebut. Demikian yang bisa saya paparkan atau yang bisa saya jelaskan dalam kontekstualisasi ini dalam budaya, supaya video ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Demikian, shalom.